Everyone. Hi. Hi. Um, Hai semua, selamat datang. Hai Heru, hai Santika. Hai Tuan, hai best friend. Hai Joesh, hai Muhammad. Hai Zara. Ah, boleh cek kalau semua nampak saya punya screen? Semua nampak? Hai. Oke, ada yang tidak nampak saya punya screen. Sebentar ya, saya refresh. Sekarang nampak saya punya screen? Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Saya punya screen. Ada yang tidak nampak. Oke, saya coba. Oke, is the screen okay now? Semua nampak? Hai Heru, hai Santika, hai Joesh, hai Muhammad, Tuan. Semua boleh nampak saya punya screen? Boleh tolong type dalam chat box kalau nampak saya punya screen sebab saya tidak tahu kalau nampak atau tidak. Oke. Sebentar ya, ada yang masih tidak nampak saya punya screen.
Oke, sekarang semua nampak saya punya screen? Oke? Screen oke ya? Oke, thank you. Sorry semua, tadi saya punya screen, saya punya share screen function ada masalah, so sekarang oke sudah. Hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Saya nampak ada kawan baru hari ini. Hai Tio, Jotek, hai Heru, hai Brian, hai Joesh. Hai. Oke, bagus. Oke, saya pun bagus. Oke, seperti biasa saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi. Hai. Hai Tio. Sebelum saya mulakan, can hear Des. Okay. Thanks Des. Okay. Okay, thank you. Oke, seperti biasa, saya mau cek kalau saya punya screen nampak dan suara saya dengar. Semua nampak ya dan semua dengar? Oke, thank you, makasih. Oke, hari ini saya akan teruskan dengan webinar kita pada hari ini. Oke, sebelum saya teruskan, saya harap semua para hadirin sekalian di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini, tapi mesti paham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada pasal apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex lah. Oke, ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Oke, kalau semua setuju dan faham, boleh tolong type dalam chat box. Oke, makasih. Semua faham disclaimer ya? Oke, bagus. Thank you, Tio. Terima kasih. Oke, kita akan sambungkan dengan topik kita pada hari ini. Kita punya agenda hari ini adalah untuk memahami strategi divergence yang advance, yang tingkat lanjut. Kita akan mulakan dengan apa yang dimaksudkan dengan divergence dalam trading dan kita akan teruskan dengan memahami pelbagai jenis divergence yang ada. Hari ini kita akan fokus dengan regular divergence dan hidden divergence. Lepas itu kita akan tengok 3 indikator yang boleh dipakai untuk cari divergence di charta lah. Yang akhirnya kita akan pergi kepada trading view. Kita akan pergi kepada live charts dan menyambungkan strategi kita yang kita dah belajar hari ini ke dalam charts untuk cari setup ya. So saya harap semua faham. Kalau ada apa-apa soalan, kalau kamu ada apa yang tidak faham, kalau kamu ada apa-apa soalan, boleh tanya di dalam chat box ya. Saya akan usahakan untuk jawab kamu punya soalan. Kita akan teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya lah. So yang baru sertai kita punya webinar first time yang masih tidak kenal saya, nama saya Kes. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya. Hai Rosman, selamat datang. Hai. Hai Devri, selamat datang. Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan
Suara hilang. Sekarang sekarang oke? Hello, testing, testing. Ada yang cakap suara hilang. Sekarang oke? Boleh dengar? Atau masih... Oke. Oke, makasih. Oke, jadi tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih daripada 300,000 US dollar dalam akaun pelangan sendiri. Saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FTMO sebanyak 2 kali. Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan, penawaran, permintaan, dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan. Sudah ada lagi suaranya. Oke, makasih. Permintaan dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan trend pasaran. Jadi sebelum ini saya telah mengurus portfolio kewangan pelangan yang bernilai tinggi di RHB Bank. Okey, saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini semacam lesen yang memberi saya hak untuk menjaga portfolio kewangan pelangan. Saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio kewangan sekadar keseluruhan lah. Okey, ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelangan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan dengan topik kita pada hari ini, saya mau minta maaf dahulu kalau ada yang tidak jelas atau saya cakap terlampau cepat atau terlampau lambat. Harap semua boleh sabar dengan saya lah. Okey, tapi kalau kamu tidak jelas atau apa-apa yang tidak terang, boleh tanya dalam chat box. Okey, selain itu, saya pun orang Malaysia, jadi saya punya bahasa mungkin ada lain dengan kamu punya bahasa sebab kebanyakan di sini orang Indonesia ya. Kebanyakan di sini dari Jakarta ya. Oke, jadi bahasa kita mungkin ada lain sedikit. Saya harap semua masih paham juga. Oke? Oke, thank you. Oke, jadi apa yang dimaksudkan dengan divergence dalam perdagangan? Kita akan lihat apa itu divergence ya. Oke, dia ada dua divergence yang kita akan tengok pada hari ini. Sebentar ya, saya punya... Sebentar ya, saya punya slide. Dia tidak bergerak. Macam hari ini ada banyak technical issue ya. Sebentar ya. Oke. So, oke. Divergence atau divergency dalam bahasa ya. Oh, actually sebelum saya mulai, saya mau tanya, ada sesiapa di sini yang pandai pakai divergence dalam trading? Semua sudah kenal indikator ini, strategi ini, atau pertama kali dengar? Oke, ada yang biasa pakai, ada yang baru saja pertama kali, ada yang tidak pasti, ada yang bingung.
kenal tapi belum paham. Okay. Dia memang divergence ini kadang-kadang dia memang susah mau nampak dalam charts, okay? Tapi tidak apa, nanti kita akan pergi kepada trading view, kita akan pergi kepada live charts untuk cari contoh ya, okay? So apa itu divergence? Divergence atau divergency adalah tanda awal dari perubahan pasar yang menunjuk kapan pasar kehilangan kekuatannya. Okay, di mana ketiga pasar sedang bergerak ke satu arah, kekuatan pasar yang kesungguhnya sedang bersiap untuk berbalik arah atau reversal. Okay, pergerakan harga pada grafik dan indikator seharusnya memiliki arah dan tingkat yang sama. Jika harga mencapai titik tertinggi lebih tinggi dari candle sebelumnya, maka indikator seharusnya juga mencapai titik tertinggi lebih tinggi dari sebelumnya. Jika harga pada grafik dan indikator tidak bergerak sama seperti contoh di sini, okay, maka dapat dikatakan bahwa akan ada potensi perubahan. Hai Tachoy, selamat datang. Hai. Okay, dengan kata lain, berkat kemunculan sinyal ini, seorang trader dapat melihat apakah suatu trend akan terus melanjutkan pergerakannya atau apakah suatu trend akan mengalami pelemahan dan berpotensi mengalami reversal. So dalam trading, divergence adalah metode trading yang menggunakan patokan perbedaan antara pergerakan harga dan pergerakan indikator oscillator. Okay, jadi untuk kita punya webinar hari ini, kita akan fokus kepada 3 indikator untuk mencari divergence. So kita sekarang ini boleh tengok contoh di sini. Ini adalah satu contoh divergence. Divergence biasanya kalau harga di dalam charta, okay, graphical, dia dalam uptrend ya. Uptrend maksudnya dia tengah membuat higher high dan higher low, okay. Lepas itu indikatornya tengah menunjuk higher lower high dan lower low, maksudnya ini adalah divergence. Nampak? Okay, kalau kamu masih bingung tidak apa. Sekarang ini kita hanya kita akan berbincang tentang dia punya asasnya lah, dia punya basic. Okay, nanti bila kita pergi kepada trading view, kita akan cari contoh. Kalau kamu sudah nampak contoh itu, mungkin lebih senang untuk memahami tajuk ini. Okay? Okay, jadi memahami berbagai jenis divergence yang ada. Okay, walaupun divergence memang ada beberapa jenis hari ini. Hai Fendi, selamat datang. Hai Devri, selamat datang. Hai. Okay. Walaupun divergence itu memang ada banyak jenis, tapi untuk webinar kita pada hari ini kita akan fokus kepada 2 sahaja. Okay? Kita akan fokus dengan classic divergence atau regular divergence. Classic divergence ini dia ada divergence yang biasa. Yang kedua kita akan fokus kepada hidden divergence. Okay? So memang yang tidak pernah pakai divergence, yang tidak pernah pakai divergence ini, saya punya slide hari ini macam gila-gila ya. Yang tidak pernah pakai divergence ini memang mungkin kamu akan bingung juga sebab divergence, especially hidden divergence ini memang dia susah mau nampak dan identify dalam charta, okay? Jadi kamu mesti train kamu punya mata untuk cari divergence yang ada di dalam charta nanti, okay? Okay, so divergence regular adalah kita akan memahami apa itu hidden divergence dan
dan classic divergence terlebih dahulu. Okay, so divergence classic atau regular adalah sinyal pembalikan yang kuat. Okay, biasanya trader itu akan memakai hidden classic divergence ini untuk cari trend reversal. Okay, maksudnya trend reversal, saya punya pen di mana ya? Okay, maksudnya harga tengah menaik dalam uptrend ya. Okay. Tapi di dalam indikator yang kamu pakai, kamu nampak ada divergence. Okay, jadi bila kamu nampak divergence ini, kamu boleh masuk dengan reversal. Di dalam uptrend maksudnya kamu cari entry untuk sell. Okay, jadi divergence ini, classic divergence ini dipakai untuk cari reversal. Maksudnya di sini kamu boleh cari entry untuk sell walaupun harga dalam uptrend. Oke, boleh paham? Oke, yang ada yang masih tidak paham, tidak apa. Nanti bila kita pergi kepada live chat, kita akan cari contoh ya. Oke, untuk melihat divergent bullish, Anda perlu menganalisis harga terendah dan terendah yang dicatat oleh indikator. Grafik harga harus mencapai titik terendah yang lebih rendah, tetapi indikator harus memberi sinyal titik terendah yang lebih tinggi. Oke? Jadi dia line-nya, nampak di sini dia dalam uptrend, downtrend, tapi dalam oscillator-nya atau indikator yang kamu pakai dia dalam uptrend. Hai Muhammad, selamat datang. Hai. Oke, untuk menemukan hidden divergence pula, kita akan menganalisis harga tertinggi. Harga mengikuti trend turun membuat nilai tertinggi lebih rendah, sementara indikator seperti MACD mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi. Oke, ini adalah contoh hidden divergence yang kamu boleh tengok. Oke, grafik di atas menunjukkan hidden divergence yang bearish. Oke, harga tertinggi semakin rendah, sedangkan tertinggi MACD semakin tinggi. Oh, sorry. Ini adalah bullish divergence ya. Oke. Jadi trendnya belum juga menurun, tapi trend turun terus naik terusnya. Oke. Yang masih bingung tidak apa, kita akan pergi kepada live chat. Oke, jadi kita akan tengok indikator yang boleh dipakai untuk cari divergence ya. Walaupun ada banyak indikator yang boleh dipakai, biasanya kita pakai stochastics, RSI dan MACD. Oke? Kadar sini paham atau kebanyakan bingung? Oke, makasih. Masih paham ya? Oke, jadi ini adalah satu contoh bearish divergence. Oke, saya akan keluarkan pen. Di sini harga dalam uptrend. Semua nampak di sini harga dalam uptrend, harga buat higher high, higher high. Nampak? Oke, tapi di indikator yang kita memakai ini, MACD ini, harga dalam downtrend. Harga dalam downtrend. Nampak? Di sini bullish pressure-nya, dia punya momentum uptrend, dan di sini momentum uptrend, oke. Yang hijau adalah bullish pressure, yang merah adalah bearish momentum, oke. Bullish adalah naik, bearish menurun ya, dia dalam downtrend.
Oke, jadi di sini kalau kita pakai MACD ini, kita nampak dia punya bullish pressure semakin lama semakin rendah. Tapi di sini dalam charts dia tengah naik. Jadi kalau kita nampak, kalau kita tengok MACD ini tengah memberi kita signal atau indication yang harga ada kemungkinan akan buat reversal dari sini. Oke, jadi di sini MACD sudah bagi kita signal, jadi seterusnya harga betul-betul menurun dari sini. Oke, jadi ini adalah cara untuk memakai divergence untuk cari entry yang bagus untuk masuk kepada reversal trade ya. Oke, kita akan sambung dengan menyambungkannya ke dalam strategi. Oke, sekarang ini kita akan pergi kepada trading view atau live charts untuk cari contoh. Kita akan sambungkan divergence kepada kita punya strategi yang biasanya kita pakai. MACD setting standard? Yes, MACD setting standard. Oke, kalau kamu ada soalan, saya punya lukisan masih di sini. Oke, kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya sepanjang webinar ini ya. Tidak payah tanya sekarang. Kalau kamu mau tanya sepanjang sekarang pun boleh, bila-bila pun boleh. Oke, asalkan di dalam sepanjang webinar ini. Oke, kalau kamu ada yang tidak paham, kalau kamu ada soalan tentang trading, dia tidak mesti mengenai divergence, asalkan dia mengenai trading, kamu boleh tanya ya, saya akan usahakan untuk jawab kamu punya soalan. Oke, tapi tolong paham ya, kalau kamu punya soalan terlampau susah untuk saya akan jawab dalam bahasa English ya, sebab bahasa English, bahasa ibunda saya, mungkin ada yang saya tidak boleh jelas dalam bahasa Indonesia atau Melayu. Oke, so tolong sabar ya. Oke, semua nampak saya punya screen? Nampak ya? Oke, so sebelum saya teruskan kepada trading view atau live charts, oke, saya mau introduce platform ini, ICVIP. So, sesiapa yang belum lagi sign up atau register untuk ICVIP portal ini, kamu boleh teruskan dengan sign up ini ya. Oke, jadi ICVIP ini kamu boleh pergi kepada ic.genesif.com. Oke, semua nampak? Kamu mau saya type ic.genesif.com. Oke, send to all. Oke, semua nampak? Oke, kamu pergi kepada sini, kamu boleh register ya. Asalkan kamu ada account dengan IC Markets, kamu boleh register untuk percuma. Oke, dia free lah. Tapi kamu mesti ada IC Markets live account. Oke, kalau kamu tidak ada live account, kamu tidak boleh join IC VIP room ini. Jadi apa kebaikan IC VIP ini? Kamu boleh join, lepas itu kita akan update setiap hari tentang news, tentang fundamental analysis. Oke, kita akan update tentang news EUR, USD, JPY, CHY. On top of that, selain itu kita juga akan update kita punya highlights atau kita punya forecast di manakah harga akan bergerak. Oke, so di sini ada banyak highlight. Oke, saya bagi kamu contoh ya. Saya bagi kamu contoh. Di sini kita punya prop trader, kita punya trader Joan, dia sudah mengeluarkan analisis untuk USD JPY untuk hari ini. Kamu boleh tengok analisisnya dan kamu boleh tengok kalau apa yang dia plot lah. Oke, jadi untuk contoh ini Joan tengah dia punya analisis adalah untuk membeli USD JPY. Oke, so setiap hari kita akan mengeluarkan analisis. Selain itu, kalau kamu ada soalan, saya bagi kamu contoh ya. Oke, kamu boleh pergi sini.
highlight level ini. Kalau kamu ada soalan tentang technical analysis, kamu boleh tanya di sini. Oke, lepas itu kamu boleh tag saya, Cassandra. Lepas itu, hi Cass, boleh tolong tengok kalau horizontal support ini valid. Okay. Lepas itu saya akan dapat notification dan saya akan reply lah kamu punya message. Jadi kamu boleh highlight. Lepas kamu tulis horizontal support, kamu boleh highlight di sini. Highlight ini. Dan link object to text. Lepas itu kamu tekan horizontal level ini yang kamu plot. Confirm dan send. Enter. Okay. Lepas itu, nanti kalau saya nampak kamu punya notification, okay, GBP USD, okay, saya hilangkan semua. Oops, kenapa ini ya? Hai Bela Negara, selamat datang. Tidak apa. Cara gabung di ICVP Room. Nah, saya berminat ikut. Okay, ICVIP, okay, ada yang baru join kita punya webinar. Jadi ICVIP ini kamu pergi kepada ic.genesif.com. Okay, lepas itu di sana kamu boleh register. Okay, lepas itu, okay, saya teruskan dengan tadi saya punya. Okay, lepas itu saya nampak kamu punya notification, saya akan pergi dan saya akan tengok apa yang kamu highlight. Dan saya akan jawab, hi Cass, horizontal support ini valid. Kalau valid, saya akan reply, hi Desmond, yes, horizontal level ini valid sebab bla 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 bla. Okay? Semua okay? Semua faham? Ada yang masih, ada yang tidak ada link untuk ICVIP di sini ya, ic.vip.com. Saya akan send sekali lagi untuk kawan-kawan yang baru sahaja join. Oke, ic.genesif.com. Oke, walaupun kebanyakan kita punya data atau informasi di sini dalam bahasa English, tiapa kalau ada soalan kamu boleh tanya dalam bahasa ya. Saya akan coba, saya akan mengusahakan untuk jawab kamu punya soalan. Oke, selain itu kita juga ada YouTube, page YouTube. Oke, setiap hari Rabu 5:30 Singapore time. Okay, so 5:30 Singapore times. I think Jakarta mungkin 4:30 ya. Jakarta dengan in Singapore ada 1 jam bezanya ya. Okay, so 5:30 Singapore time kita ada webinar live trading analysis session. So dalam webinar ini kita hanya fokus dengan cari setup, okay, untuk cari trade. Okay, so kalau kamu faham bahasa English dan kamu boleh join, nanti kamu boleh join malam nanti 5:30. Okay, sekarang ini 2:30, dalam 3 jam lah saya akan buat webinar live trading analysis. Okay, okay, kita teruskan dengan charts. Semua nampak saya punya charts? Kalau nampak boleh tolong bagi tahu dalam chat box supaya saya tahu. Clear. Okay, thank you Tio. Thank you Muhammad. Thank you Devi. Okay. Thank you Joash. Okay, bagus. Semua nampak ya. Okay, so kita untuk hari ini, sebab kita punya topik untuk hari ini adalah divergence, kita akan fokus dengan cari contoh divergence dalam charta. So untuk divergence biasanya kita pakai stochastics. Yang beginner di sini saya akan go slow, okay, supaya kamu faham cara untuk pakai divergence ini. Kamu pergi kepada TradingView, kamu cari
pasangan atau instrumen yang kamu mau buat analisis. Biasanya saya punya analisis saya pakai gold atau forex atau index, okay? So instrumen yang saya biasa buat trade on adalah forex, index, dan gold dan oil. Okay, so kalau kamu ada apa-apa request yang kamu mau saya tengok, kamu boleh type dalam chat box dan kita boleh buat analisis bersama-sama ya. Okay, so biasanya bila saya buat analisis, saya akan mulakan dengan time frame daily. Okay, kenapa saya mulakan dengan time frame daily? Sebab saya mau cari trend terlebih dahulu. Saya mau cari apa-apa informasi yang ada di dalam daily time frame yang mungkin boleh membantu analisis saya bila saya menurun kepada time frame yang lebih kecil. Okay, so saya mau tanya yang hadir di sini hari ini, kebanyakan biasanya kamu day trader atau swing trader atau scalper? Okay, day trader adalah trade yang masuk yang kamu day trader. Okay, kebanyakan day trader. Day trader adalah trade yang last 24 jam. Okay, swing trader adalah trade yang lebih daripada 24 jam dan scalper mungkin beberapa jam saja. Jadi scalper itu diorang masuk dan keluar dalam 1 jam, mungkin boleh masuk keluar banyak kali. Oke, tapi day trader dalam sehari mungkin dia punya trade sedikit saja ya. Oke, so saya personally saya adalah day trader. So sebab saya day trader, time frame yang saya biasa tengok adalah time frame daily, 4 jam dan 1 jam. Oke, kalau kamu adalah seorang scalper, trader scalper, kamu boleh tengok 1 jam, 30 minit, 15 menit. Kalau kamu swing trader, kamu boleh tengok daily, weekly, monthly. Oke, sekadar sini semua faham ya? Oke, thank you. Oke, so untuk hari ini kita akan tengok daily 4 jam dan mungkin 1 jam. Oke, mungkin 1 jam. Kita tengok dulu. Oke, so dalam daily ini, biasanya yang pertamanya saya mau cari trend. Bila kamu nampak chart ini, kamu rasa dia dalam uptrend atau downtrend? Boleh tolong bagi tahu dalam chat box? Oke, ada yang cakap uptrend, ada yang cakap downtrend. Oke, untuk saya uptrend. Oke, untuk saya nampak uptrend juga. Oke, sebab di sini ada uptrend. Nampak di sini ada uptrend. Dia ada trendline bullish uptrend. Oke, selain itu ada kemungkinan downtrend juga. Oke, di sini juga ada kemungkinan downtrend atau ada kemungkinan kita boleh plot channel di sini. Kita coba ya. Oke, channel ini tidak berapa bagus lah, valid. Oke, sebab di sini, oke, actually channel ini boleh pakai. Oke, so walaupun dia dalam uptrend, dia juga dalam downtrend. Oke, dia dalam downtrend di sini tapi uptrend di sini. Maksudnya ini adalah long term uptrend, short term downtrend. Oke, boleh paham? So kita sudah establish yang harga sekarang ini dalam downtrend. Oke, kalau harga dalam downtrend, saya mau tanya. Kalau harga dalam downtrend, kamu sepatutnya cari entry buy atau entry sell. Sell, oke, sell, oke. Bagus, semua masih paham ya. Oke, kenapa kita, oke, ada yang cakap entry buy, ada yang cakap entry sell. Oke, kebanyakan cakap entry sell. Oke, untuk saya
prefer untuk cari entry sell. Okay, kenapa? Sebab harga dalam downtrend. Okay, dia dalam downtrend. So, saya mau ikut trend yang ada pada charta. Okay, sebab dia dalam downtrend, maksudnya kalau saya masuk di sini untuk entry sell, dia ada momentum untuk tolak harga kepada saya punya take profit. Okay, boleh nampak? Boleh faham? Sebab di sini dia ada downtrend momentum. Momentumnya dalam downtrend. Jadi untuk harga terus menurun, memang ada peluang besar harga akan terus menurun dan terus menurun lah. Okay? Tapi kalau kamu mau beli buy, boleh juga. Dia tidak salah. Okay? Kamu boleh cari entry buy juga. Tapi kamu mesti ingat kalau kamu cari entry buy ini ya, ini dia going against trend, okay? Dia going against trend, dia tidak mengikuti trend. Jadi seperti untuk seorang trader saya rasa ikut trend itu lebih bagus lah, okay? Ya, kalau kita ikut trend itu lebih bagus. Okay, so sekarang ini sebab harga dalam downtrend, kita coba untuk cari sell entry. Okay, entry sell. Okay, selain cari trend, sekarang ini saya akan cari support dan resistance. Okay, resistance biasanya dalam, bukan biasanya, selalu, okay. Resistance selalu di atas harga semasa dan support itu di bawah harga semasa. Okay, sekadar sini masih terangnya? Masih jelas? Semua masih paham? Oke, saya akan tarik. Oke, thank you. Oke. Sekarang ini sebab saya sudah dapat informasi yang relevan atau sesuai dari daily chart, saya akan menurun kepada 4 hours. Oke, saya akan turun kepada 4 jam, carta 4 jam untuk tengok ada apa informasi yang boleh dipakai. Oke. Oke, untuk 4 jam ini saya mesti adjust. Saya akan adjust. Oke, di sini ada swing high. Oke, dalam 4 jam ini kita boleh nampak di sini dia ada support yang lebih dekat kepada harga semasa. Bila kita cari support dan resistance, kita mesti cari support dan resistance yang paling dekat kepada harga semasa. Harga semasa di sini ya. Jadi kita sepatutnya cari swing high dan swing low yang paling dekat. Oke, walaupun ini dekat kepada harga semasa, ini lebih dekat, so kita sepatutnya pakai zone ini. Oke. Oke, mesti ingat ya, kita punya bias atau kita punya fokus adalah untuk cari entry sell. Oke, adalah untuk cari entry sell. Oke, so saya akan bagi kamu satu contoh yang saya selalu pakai. Oke. Di sini lantai ya. Oke, yang sesiapa yang tidak, saya selalu setiap minggu dalam webinar saya akan berkongsi cerita ini atau contoh ini. Oke, ini adalah lantai, ini adalah kamu lah. Oke, ini adalah kamu. Oke, pretend Zara. Oke, contohnya ini adalah Zara. Oke, di sini ada bola. Oke, Zara ini dia mau tolak bola ini. Oke, dia mau tolak bola ini ke kanan, ke arah kanan. Oke, tapi bila dia tolak bola ini, di sini ada suatu pintu. Oke, soalan sekarang adalah, adakah Zara ini dia cukup kuat untuk tolak pintu ini untuk masuk kepada bilik di belakang pintu ini? Oke, dia sama, contoh ini sama dengan chart. Oke, harga ini bila dia sudah sampai kepada support dan resistance kamu, sekarang soalan yang kamu seperti sebagai seorang trader sepatutnya tanya sendiri adalah, bila harga sampai kepada support resistance ini, bolehkah harga tembus support dan resistance ini atau
harga akan buat reversal. Dia akan pusing balik. Oke, sama dengan contoh ini. Kalau Zara sampai kepada pintu ini, kalau dia tidak cukup kuat, dia tidak dapat tolak pintu ini dan dia terpaksa pusing balik. Oke, dia akan buat reversal. Oke, so sekarang ini di dalam balik kepada trading atau forex, kita mesti ukur berapakah kuatnya support dan resistance ini. Oke? Kita mesti tahu berapakah kuatnya support dan resistance ini. Kenapa? Sebab kalau harga sampai ke sini, ke support ini, kalau ini support ini adalah kuat, ada peluang besar harga akan pusing balik. Kalau support ini adalah support yang lemah, harga akan tembus. Kalau dia tembus di sini kita boleh masuk dengan entry sell. Kalau dia kuat di sini kita boleh masuk dengan entry buy. Oke, so apakah caranya untuk mengukur kekuatan support dan resistance? Masih ingat? Masih ingat caranya untuk ukur kekuatan support dan resistance? Ada banyak yang sertai kita punya webinar setiap minggu. Kamu tidak ingat sudah? Oke, thank you. Oke, cara untuk mengukur atau mencari, thank you Bella Nagara, thank you Brian, thank you Muhammad. Oke, cara untuk cari kekuatan tahap support dan resistance adalah untuk memakai Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci. So di sini kita mesti cari Fibonacci. Kalau ada apa-apa tahap Fibonacci yang berduduk di atas support dan resistance, di atas atau dekat kepada support dan resistance kita. So di sini saya akan cari Fibonacci retracement terlebih dahulu. Oke. Oke, nampak di sini? Di sini ada dua Fibonacci tahap yang berduduk di atas atau dekat kepada kita punya support. Oke, maksudnya support ini boleh dianggap sebagai pintu ini. Oke, tahap-tahap Fibonacci ini adalah macam batu 10 kilo. Oke, batu ini 10 kilo ya. 10 kilo di belakang pintu ini. Oke, jadi soalan sekarang adalah kalau Zara sampai kepada pintu ini, di sini pintu ini di belakangnya ada dua batu 10 kilo. Bolehkah Zara tolak pintu ini dan teruskan dengan pergerakannya? Boleh? Kalau pintu ini berat betul, peluang adakah Zara akan pusing balik atau adakah Zara akan teruskan dengan pergerakannya? Oke, thank you. Yes. Oke, ini yang paling penting yang kamu masih paham. Oke, so yes, Zara akan pusing balik sama dengan harga. Oke, kalau harga sampai ke sini, kita punya fokus adalah harga akan pusing balik. Sorry, untuk Fibonacci level berapakah yang dipakai untuk menentukan apakah seperti di gambar tutup. Oke, Fibonacci retracement ini. Oke, Fibonacci retracement ini mungkin susah untuk saya mengajar dalam webinar ini sebab Fibonacci retracement ini dia adalah topik yang panjang. Okay, so untuk cari support ini biasanya kita cari Fibonacci retracement. Okay. Oops, sorry. Actually 38.2 ini tahap 38.2 ini tidak valid sudah, so tidak boleh dipakai. Okay, saya coba cari tahap-tahap Fibonacci lain. Sebentar ya, saya coba cari tahap
Fibonacci line. Oke. Di sini ada 2 tahap Fibonacci. Maksudnya di belakang pintu ini ada 2 batu yang besar atau yang berat. Oke, so Hai Tio. Oke, untuk jawab soalan kamu, cara untuk cari Fibonacci, ya ada penghalang. Thank you Brenda Nagara. Cara untuk mencari Fibonacci yang valid, kamu mesti, yang pertamanya, kamu mesti identify pattern-pattern yang boleh plot Fibonacci. So pattern yang biasanya kita cari adalah Fibonacci retracement, Fibonacci extension, Fibonacci projection, dan Fibonacci expansion. Okay, so di sini dalam carta ada Fibonacci retracement. Okay, di sini juga ada Fibonacci projection, pattern N, nampak? Okay, di sini ada lagi satu Fibonacci. Sebentar ya. Okay. Actually Fibonacci tadi itu boleh dipakai. Okay. Fibonacci retracement. Okay, tapi untuk webinar hari ini kita tidak boleh fokus terlampau banyak dengan tahap-tahap Fibonacci sebab topik ini memang panjang. Saya tidak boleh berkongsi dalam masa yang pendek ini. Okay, tidak apa. Hari ini kita akan fokus dengan divergence ya. Okay. So selepas itu kita sudah tahu kita punya kekuatan first support. First support ini memang boleh kira kuat lah ya, sebab dia banyak penghalang. Okay, maybe next time coach. Yes, maybe next time. Okay, kalau tidak kamu boleh pergi kepada YouTube IC Market. Kita ada, kalau kamu faham bahasa English, okay, kamu boleh pergi kepada YouTube IC Market dan cari webinar Fibonacci. Fibonacci ada itu dalam video, di sini. Okay, finding profitable trades with Fibonacci. Okay, di sini ada webinar Fibonacci. Okay, di sini ada banyak webinar yang kita sudah buat dahulu lah. Okay. Okay, so kita sudah sekarang ini cari dapat kita punya support, kekuatan support. Sekarang ini kita punya fokus adalah harga akan sampai ke sini dan pusing balik atau dia akan sampai ke sini dan pusing balik. Okay? Sebelum kita boleh fokus dia pusing balik di sini, kita mesti cari kekuatan resistance ini terlebih dahulu. Okay, resistance. Saya cari kalau ada tahap Fibonacci ya. Okay, ada tahap Fibonacci di sana. Sebentar ya. Okay. Di first resistance ini pun ada tahap Fibonacci. Maksudnya kedua-dua resistance dan support kita memang ada kekuatan juga. Maksudnya kalau harga sampai kepada resistance atau support kita, kita punya fokus adalah harga akan pusing balik ya. Sebab di sini ada banyak halangan atau penghalang. Okay, di sini. Okay, so sekarang ini kita punya fokus adalah untuk cari sell. Okay, masih ingat sebab dalam daily ini harga dalam downtrend. So kita mesti ikut trend dan kita sepatutnya lah, okay? Tidak mesti tapi sepatutnya cari entry sell. So kalau harga sampai ke sini boleh juga masuk dengan buy, tapi saya lebih suka atau saya lebih confident kalau harga sampai ke sini dan saya masuk dengan entry sell. Okay, sebab di sini ada peluangnya untuk sampai kepada take profit lebih besar daripada masuk dengan entry buy. Okay, sebelum itu saya nampak di sini ada uptrend. Okay.
Charta gold ini memang banyak patternnya. Oke, tidak apa. Oke, so saya memang tidak suka entry buy ini sebab kalau harga betul-betul sampai ke sini, kamu masuk dengan entry buy, maksudnya harga mesti tembus trendline ini baru dia boleh sampai kepada entry buy itu. Oke, jadi saya rasa saya tidak confident dengan ini. Saya rasa lebih confident kalau harga boleh sampai ke sini, kamu masuk dengan entry sell. Oke, sell sampai kemana? Kamu boleh sell sampai balik kepada trendline ini atau kepada tahap horizontal yang paling dekat. Oke, so tahap horizontal yang paling dekat adalah ini. Oke, di sini. Jadi kamu boleh sell dari 1873 sampai 1861. Oke, dia nampak kecil, dia punya pergerakannya kecil, tapi actually kamu boleh dapat profit yang banyak daripada trade inilah. Oke. Oke, sekarang ini sebab hari ini kita punya tajuk adalah divergence. Kita akan cari kalau ada divergence dalam setup kita. Oke, so MACD. Oke, divergence adalah di sini harga dalam uptrend ya. Di sini nampak harga dalam uptrend. Oke. Kita mesti cari divergence. Divergence maksudnya kalau harga di dalam charta, ini adalah charta ya, ini indicator. Dalam charta, dalam uptrend, divergence itu adalah maksudnya indicator itu dalam downtrend. Okay, so divergence maksudnya indicator dengan charta terbalik. Okay, so di sini ada uptrend, kita cari kalau di sini di dalam indicator ada downtrend. Kalau ada downtrend maksudnya ada divergence ya. Oke, untuk RSI ini tidak ada divergence. Oke, dia sama dengan charta di atas ini. Sebab charta ini dalam uptrend, harga dalam RSI ini pun dalam uptrend. So, tidak ada divergence. Oke, kita coba plot dari atas. Oke, mungkin ada divergence di sini. Oke, mungkin ada divergence di sini. Oke, tidak ada juga, sorry. Oke. So RSI tidak ada divergence. Oke, kita tengok stochastics kalau ada divergence. 21, 5 and 3 setting yang biasanya kita pakai. RSI juga stochastics ini pun tidak ada divergence, oke? Tidak ada divergence. Sebab harga, oke. Dia tidak ada divergence. Kita tengok MACD ini. Oke, ada kemungkinan MACD ini ada divergence. Oke, saya bagi kamu contoh. Kamu nampak di sini, saya hilangkan semua ini ya, supaya MACD ini lebih terang. Kamu nampak harga dalam uptrend. Oke, tapi MACD ini dalam downtrend. Nampak? Harga dalam uptrend tapi MACD ini dalam downtrend. Maksudnya dia punya hijau ini maksudnya uptrend ya. Yang merah ini maksudnya downtrend. Dia maksudnya bearish dan bullish, oke? Di sini kita nampak dia punya bullish momentum memang kuat. Oke, lepas itu dia punya bullish momentum di sini lebih lemah. Oke, ini adalah satu contoh divergence. Oke, kita punya kalau kita nampak divergence ini maksudnya kita punya fokus adalah harga akan pusingnya. Dia akan pusing balik. Oke, kalau dia pusing balik dia memang bersama dan setuju dengan kita punya analisis. Sebab kita punya analisis adalah harga akan naik sampai ke sini dan pusing balik. So, kalau kita pakai divergence ini, kita sambungkan dengan kita punya analisis yang seperti biasa, ini memang adalah trade yang boleh dipakai. Oke? Semua paham? Ada yang masih bingung dengan cara memakai divergence?
Oke. Oke, thank you. Oke, saya punya masa tidak cukup sudah, so saya jumpa kamu minggu depannya. Kita jumpa minggu depannya hari Rabu, same time, same place. Oke, hari Rabu pukul 1, pukul 2 Singapore time. Oke, kalau masa Jakarta saya tidak tahu lah. Oke, berapa pukul berapa di Jakarta, but Singapore time 2 p.m. Okay, so jumpa lagi minggu depannya. Okay, thank you Berlang Nagara, thank you Fendi, thank you Heru, thank you Ruli, thank you Tachoy, thank you Tio, thank you Santika, thank you Brian, Joesh, Muhammad, Defri, thank you. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Thank you. Bye.